Awalnya gue nggak berpikir untuk oke, gue mau bahas itu. Awalnya nggak. Gue sadar bahwa ada di Indonesia dan orang Kristen pun pasti ada juga yang punya pergumulan seperti itu, ya nggak sih? Satu hal yang gue mulai pelajarin adalah ketertarikan sesama jenis itu ternyata dilihat sebagai jati diri mereka. Gue ketertarikan gue tuh identitas gue, ini jati diri gue. Tapi Tuhan bilang ini dosa, jadi gue siapa? Iya. Itu jadi krisis di dalam diri mereka. One thing yang sering banget ya yang dilakuin oleh orang Kristen itu adalah gue datang untuk condemn lo. Lo jual satu produk tisu, katakanlah produk A begitu ya. Apakah ketika orang bilang gue nggak mau pakai produk lo, gue nggak percaya sama produk lo, apakah kita akan bilang lu nggak percaya, lu gimana sih dan segala macam? Ya, lo ketika datang sama gue, ketika pun nanti in the end lo akan ngobrolin soal ketertarikan itu, begitu ya yang gue punya, lo ngobrolin sama gue tuh sebagai temen, Iya. bukan sebagai orang yang lebih hebat, orang yang lebih suci daripada gue, begitu loh. Untuk kita sendiri pun dari diri kita, ayo kita improve diri kita, biar kita pun bisa jadi berkat buat mereka, begitu loh. I think like that sih ya, gitu. Gue merasa tertegur saat ini. Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan tentu saja di episode hari ini kita tidak akan seperti biasa, seperti sama si Koko idaman yang sedang berlibur dan juga healing. Tapi kita kedatangan tamu spesial, teman kita penginjil, pengkhotbah, hamba Tuhan dan juga orang yang akan mengubah dunia. Gila, lebay banget ya. Ko Lewi Ima. Halo. Yes, Hai. teman-teman, kenalin ini Ko Lewi. Ko Lewi mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu tentang pelayanan Ko Lewi gini. Boleh mungkin ceritain dulu pelayanan Ko Lewi gimana? Iya, jadi sekali lagi kali ya, gue mau kenalin diri gue. Nama gue adalah Lewi, dan gue dipercaya saat ini ya sebagai seorang youth pastor. Youth pastor. Youth pastor yang ada di GKI Pluit. Gue dapat kesempatan untuk bisa melayani banyak anak-anak muda di sana, begitu ya. Jadi gue saat ini main fokusnya lebih kepada ke arah pelayanan kaum muda di GKI Pluit. Kaum muda, youth pastor, keren banget kau bahasa keren, youth pastor. Youth pastor. Iya, tadi gue sempat mikir kita, gue nggak kebiasaan panggil ko ya teman-teman. Cuma akhirnya gue jadi panggil ko gitu. Iya. Jadi ya Ko Lewi. Ada satu kayaknya info yang belum di share kok. Lu dari suku Lewi juga bukan? Kayaknya ya. itu terlalu receh. Iya, jadi teman-teman ada Bani suku Lewi gitu Iya, kan. Ada betul, lucu betul, banget ya. betul. Mungkin itu background kali. Kau udah pelayanan berapa lah? Pelayanan berapa lama jadi youth pastor? Sorry tadi. Ya sekitar 2 tahun lebih lah ya. Udah 2 tahun. Jadi youth pastor juga. Ya masih dibilang masih awal banget. Jadi masih perlu banyak belajar juga begitu ya. Wow. Karena kalau ngelihat orang-orang yang udah bertekun di pelayanan kaum muda selama bertahun-tahun, especially lebih daripada 2 digit gitu kan angkanya, udah 10 tahun atau lebih gitu. Jadi kayak well, there's still so many things that I need to learn aja sih. Kayak itu gitu. Awesome banget sih. Why youth? Kenapa teman-teman muda? Mungkin karena gue sendiri juga mendapatkan panggilannya juga di saat gue masih muda gitu kali ya. Karena kan gue sendiri juga dulu hidupnya kan ya kacau balau dan everything. Tapi Tuhan tangkep gue di saat gue masih muda. So ya gue akhirnya memberikan diri gue untuk menjadi hamba Tuhan. Dan gue rasa gue juga berpikir berapa banyak ya anak muda yang I think needs untuk di-guide dan bisa menemukan satu jawaban di dalam hidupnya yang dia cari selama ini kan gitu. Satu sisi adalah panggilan khusus juga ya buat nemenin teman-teman yang struggle gitu di usia-usia yang masih muda gitu. Iya, betul. Karena kan di usia muda kayak kita kan pasti banyak banget struggle dan gak semua hal bisa lu ceritain juga kepada orang kan, begitu loh. Jadi kayak I think kayak gue merasa I want to be there for them aja sih, gitu. Emang kadang nggak gampang tapi ya itu kan teman-teman namanya panggilan ya itu di jalan gitu. By the way, background berarti
sempet untuk kuliah lagi sekolah teologi. Nggak salah juga Iya, nggak kalau salah kita juga bilang sih. kuliah Itu kan teologi. gelarnya sarjana gitu. Iya betul. Makanya ya gue kuliah teologi waktu itu di tahun 2014 dan gue ambilnya di STT Amarat Agung. Iya, Begitu. iya. Jadi ya lumayan lah banyak belajar dan apalagi dengan background gue dulu dari karismatik. Terus sekolah di Injili gitu. Yes. Jadi makin pemahaman gue makin luas aja Makin sih. luas, iya benar sih. makin jadi kayak ternyata Alkitab nggak sesempit itu, justru sesuatu yang sangat luas dan kaya. Iya, Gitu ya. emang kadang kita semua tuh kadang membingungkan antara firman Tuhan dengan hal-hal yang terjadi di pergerejaan Indonesia gitu ya. Ya kurang lebih gitulah. Itu another story. Tapi kok hari ini kita mau bahas satu hal khusus nih. Oke, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman udah lihat thumbnail ya, kita membahas sesuatu yang sudah sangat sering kita bahas di channel kita. Mungkin udah ada 3, 4, 5 episode tadi. 3-4 episode kita bahas khusus tentang LGBT. Coba hari ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa seorang Lewi Ima hadir pada hari ini membahas satu topik LGBT ini? Nah mungkin kalau Lewi boleh cerita mulai dari tugas akhir itu. Keren dari ya. tugas akhir ya. Tugas akhir itu. Jadi tadi kan ya seperti yang udah di-mention kan gue sekolah teologi kan Iya. ya, dan di sana ya salah satu syarat kelulusannya adalah lu harus bikin tugas akhir atau dengan katanya skripsi. Iya, begitu emang kan, kuliah sekuler doang yang punya skripsi. Iya, Emang iya. sekolah teologi kalau kuliah, oh ya ujian akhirnya khotbah, bukan ya skripsi Iya. juga. Skripsi juga gitu kan. Iya, Dan skripsi. kebetulan skripsi gua ngebahasnya tentang pendampingan pastoral kepada kaum homoseksual begitu. Dan mungkin sometimes orang-orang juga agak wondering ya kayak kenapa sih kita gua secara pribadi begitu ya kok mau ngebahas tentang pendampingan pastoral kepada kaum homoseksual begitu. So awalnya gue nggak berpikir untuk oke gue mau bahas itu, awalnya nggak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan kalau you guys know di tahun 2016, 17, 18 itu yang namanya gejolak tentang ketertarikan sesama Sama jenis jenis itu kan iya. mulai tinggi, mulai bangkit. Bahkan kita bisa ngeliat tuh banyak banget negara itu kan mulai melegalkan yang namanya pernikahan sesama jenis, ketertarikan sesama jenis begitu kan. Dan I think kayak di Indonesia pun ada tapi kayak nggak begitu kelihatan aja. Atau we choose to ignore that karena kita pikir masih jauh begitu. Tapi itu kan menarik tuh. We choose to ignore ya. Iya. Keren. Jadi kayak in the end gue sadar bahwa ada di Indonesia dan orang Kristen pun pasti ada juga yang punya pergumulan seperti itu, ya nggak sih? Iya, Gitu. iya. Dan I mean, let's be honest begitu loh, dari gereja-gereja besar begitu ya dengan jemaat yang mungkin 500 sampai 1000 orang, apa iya nggak ada satu orang yang punya ketertarikan kepada sesama jenis? Wah, itu background keren banget itu. Iya, kayak lu 500 orang sampai 1000 orang, satu banding berapa emang apakah gak akan ada gitu loh? Pasti ada gitu loh. Cuman mungkin they choose to ya udah gue diem aja. Kayak mereka merasa gue tahu gue orang Kristen, gue tahu gue harusnya ikut Kristus, tapi kayak ada satu guilty feeling atau satu rasa kayak tidak nyaman, atau bahkan yang sering dipakai itu kayak gue merasa orang paling berdosa di gereja. Gue orang paling hina di sini, begitu. Dari semuanya gue yang paling gak oke di sini gitu. Wow. Tapi again, responnya kita apa? Kadang kan kita kayak, iya ya, gue harus apa ya? Itu kan celaka gitu. Iya, itu cilaka. Cilaka banget gitu. Kayak maksudnya kayak sekarang gereja katanya datang hadir untuk jadi terang bagi dunia, begitu loh. Iya. Harus menjadi sebuah jembatan untuk menghubungi orang-orang dengan Kristus. Yes. Itu kan salah satu peran daripada gereja. Dan gereja yang gua maksud di sini bukan cuma gedung loh, tapi gereja yang gua maksud di sini adalah people. Orang-orangnya. Iya. Setiap kita, nggak peduli lu umur yang udah senior atau lu umur masih anak-anak atau bahkan lu masih di pemuda kayak kita begitu ya. Yes. Tetap ada yang namanya responsibility itu. Tapi kan
akhirnya Indian kita juga bingung kayak iya gue harus apa ya Iya. gitu untuk mereka, dan which is gue yakin itu kan jadi salah satu pergumulan yang banyak dipikirkan oleh orang-orang, even hamba Tuhan. Even hamba Tuhan. Even hamba Tuhan. Even hamba Tuhan. Yes. Gue sebenarnya ini justru salah satu alasan kenapa kita mau bahas hari ini teman-teman, berkaitan dengan topik LGBT, lebih ke LG mungkin ya, dan Yes. juga bagaimana ini menjadi pergumulan di dunia kita juga nih, dunia orang-orang yang bergereja, dunia orang-orang yang struggle dengan itu di dalam gereja. Tapi gue sangat suka dengan bagaimana lu ngomong, masa nggak ada satu orang pun yang bergumul dengan itu di era-era itu. Kok gue juga punya sebuah mindset, kalau apalagi kalau kita udah dengar salah satu gejolakan paling besar ya mungkin di dunia berita LGBT adalah ketika di 2012, kalau gue nggak salah inget ya, si Presiden Obama itu melegalkan di undang-undang pernikahan itu gitu. Yes. Di undang-undang di US. Nah, itu kan sempat jadi berita yang sangat besar kan di dunia. betul. Cuma itu pada saat itu aja kita baca berita di mana sih? Masih di, kalau nggak di koran Iya, masih di HP HP biasanya. aja kayak bukan yang HP kayak sekarang gitu. Betul. Belum ada Instagram dan sebagainya. Udah ada, Udah cuma ada, maksudnya nggak ada account secara spesifik gitulah. Iya, Gitulah oke. teman-teman, you get the point. Cuma maksudnya ketika lu bisa memikirkan itu di tahun 2016, 17, 18, di saat orang-orang tuh fokus utamanya bukan mikirin itu secara struggle, tapi lu kepikiran gitu. Iya. Dengan itu terus akhirnya dijadiin skripsi. Dijadikan sebuah skripsi begitu, karena gue juga berharap maksudnya skripsi ini bukan sesuatu yang mengawang gitu loh. Kan kadang ada ya orang bikin skripsi susah-susah gitu ya. Iya. Gue udah selesai, udahlah, gue nggak Oke. kepake lagi gitu. Maksudnya Oke. kayak we don't know kenapa gue bikin skripsi ini gitu. Cuman gue berharap ketika gue bikin skripsi itu justru gue bisa meng-apply apa yang gue udah buat, dan gue harapannya pun juga kalaupun ada orang yang baca, Iya. mereka bisa jadi berkat gitu Betul. loh. Amin. Gitu kan. Iya. Heeh. Mungkin bisa dikasih tahu bisa diakses di mana? apakah saya perlu datang ke Kedoya buat ke perpustakaan? harus ngomong sama orang yang bertanggung jawab di Oke. bagian perpustakaan. Oke. Kalau gitu gue bisa ngomong ke salah satu ibu maha kuasa di sini yang sering datang tiap bulan. Wah, Itu next topic. Siapa itu? lain topik Iya, bercanda. jangan. Oke, kita balik ke skripsi ya. Pendampingan pastoral kepada kaum homoseksual. Iya. Berarti in terms adalah secara logika, apakah berarti lu benar-benar punya subjek itu pada saat itu? Teman orang siapa? Sebenarnya waktu itu kan karena ini penelitiannya didasarkan kepada basis buku ya. Jadi kayak kita Iya. lebih kepada baca buku dan Oh, buat paham. I skripsi. see. Jadi bukan lebih kepada penelitian lapangan, karena itu kan akan jadi sangat berbeda, bukan kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau ditanya apakah sewaktu gue membuat skripsi itu sebenarnya gue punya teman-teman yang punya pergumulan seperti itu, begitu ya. Well, ada begitu loh, ada. Dan gue juga coba untuk ngobrol sama beberapa temen gue itu, begitu ya. Dan cukup concerning sebenarnya gue secara pribadi, begitu ya. Kayak gue melihat bagaimana mereka mulai tidak begitu segan lagi untuk menunjukkan akan ketertarikan mereka itu, begitu loh. Oke. So mereka kayak, well, kita kenal dengan satu kultur yang namanya tuh come out, begitu Come ya. out, yes. Come out Udah. yang dimana lu ya udah, ayo kita tunjukkan diri kita sebagai seorang yang punya ketertarikan sesama jenis di depan umum. Nah, tapi waktu itu dia tidak melakukannya secara terang-terangan depan umum, tapi Iya, lebih iya, kepada media sosial, begitu kali ya. Jadi karena iya. mungkin kan karena konsepnya anak muda itu media sosial itu seperti second life-nya dia. Gitu. Jadi kalau di live-nya di sini dia nggak bisa, maka di second life-nya dia akan tunjukkan bahwa Dia- oke, gua punya ketertarikan seperti ini loh, Iya, begitu. iya, iya. And I'm not ashamed of it, Yes. begitu. Jadi ya cukup makanya gue bilang cukup concerning ya, begitu. Karena gimana pun juga dia itu temen gue, dan ya Iya, gue iya. juga harus belajar mengasihi lah ya, begitu. Tapi ini berarti kasusnya adalah lu udah temenan sama temen ini, Yes. baru akhirnya lu tahu karena dia open out gitu misalkan. Sebenarnya enggak juga. Gue punya kecurigaan itu ketika dia mulai
mention satu story yang sebenarnya cukup obvious banget bahwa Oke, paham banget. dia mengatakan bahwa wah cowok ini cute banget ya Oke, begitu. iya, iya. Well, dari situ udah mulai ada satu kepikiran apakah dia ternyata punya ketertarikan sesama jenis atau enggak waktu itu. Iya, paham. So I get that picture from that story. Oke, kita udah mulai inilah ya, apa sih namanya? Gue mau bilang ngadi-ngadi, cuma kayaknya salah. Udah ke apa? Udah kayak punya beberapa hipotesis lah. Nih bahasa bagusnya hipotesis gitu kayak. Oh kayaknya nih orang bergumul sama jenis. Tapi akhirnya setelah dia open out gitu-gitu, lu pernah ngobrol nggak sama dia? Pernah ngobrol. Gimana nih percakapannya nih? Ini mungkin salah satu. Ini mungkin salah satu yang jadi ini ya, yang jadi pergumulan banyak orang. Gimana ngobrol dengan temen yang saat bergumul dengan sesama jenis dan ya mungkin gue nggak tahu ya itu pergumulan atau enggak. Cuma at least gimana rasanya ngobrol itu? So mungkin karena gue harus jelasin dulu background dari temen gue ini ya. Jadi background temen gue ini sebenarnya dari dulu adalah orang Kristen. Gitu. Jadi kenapa penting bagi gue untuk mention background ini? Karena pendekatan lu kepada orang yang punya backgroundnya berbeda. Jadi antara orang Kristen dengan non Kristen itu akan sangat berbeda. Lu nggak bisa pakai satu metode yang sama, nggak akan pernah bisa begitu loh. Jadi kayak gue merasa kayak kalau lu ketemu dengan temen Kristen yang juga punya ketertarikan sesama jenis, maka yang pertama lu lakukan itu datang kepada dia bukan untuk mengkondem dia. One thing yang sering banget ya yang dilakuin oleh orang Kristen itu adalah gue datang untuk kondem lu. Jadi ketika gue lihat lu salah, ketika gue lihat lu melakukan satu dosa tertentu begitu ya, maka kita tuh langsung seperti orang Farisi begitu ya, datang langsung geber begitu di tempat begitu kayak lu salah, lu begini, kenapa lu begini, kenapa lu begini, yang which is bagi gue itu nggak wise sama sekali. Makanya gue yakin satu sikap pertama yang kita harus punya itu adalah gue nggak datang dengan kondem, tapi gue datang untuk mengasihi dia. Gue mau kenalin dia dulu. So I think itu yang seringkali orang gak mau masuk di situ. Makanya ketika gue deketin temen gue ini, gue deketin dia untuk kenal dia dulu. Bukan sebagai gue datang sebagai hamba Tuhan yang tahu kebenaran, gue geber ke lu, matilah udah. Demikian firman Tuhan. Bertobat gitu. Bukan bertobat gitu kan. Bukan gitu ya, bukan gitu ya. Enggak. Jadi kayak gue datang dengan satu kerendahan hati lah ya. Gue pengen coba kayak kita udah lama nggak catch up begitu kan. Kita udah lama nggak ngobrol gitu loh. Gimana kabar lu dan everything. Jadi coba untuk kenalin dia, coba untuk mengerti dia begitu ya. Karena memang kebetulan ini adalah teman sekolah. Jadi udah cukup lama nggak komunikasi. And suddenly gue ngeliat seperti itu. Jadi gue coba untuk datang ke dia dan ngobrol sama dia. Tergeraklah gitu, hatiku dengan belas kasihan. Seperti yang ditulis di firman tuh. Canda. Karena I think kayak itu justru menjadi satu fondasi yang kuat untuk dia bisa ngerti bahwa lo ketika datang sama gua, ketika pun nanti in the end lo akan ngobrolin soal ketertarikan itu, begitu ya yang gue punya, lo ngobrolin sama gua tuh sebagai temen. Iya. Bukan sebagai orang yang lebih hebat, orang yang lebih suci daripada gua, begitu loh. Dan I think itu satu value yang dipegang sama semua orang gak sih? Bukan cuma soal ketertarikan sesama jenis kan. Even kayak lu misalnya ngelakuin satu dosa tertentu, lu ketahuan, tiba-tiba ada orang nih datang ke lu, nggak ada babi bu bebo begitu ya, dia nggak kenal sama lu, tapi dia langsung geber begitu. Lu nyontek lu, lu ini orangnya nyontek kan ya, gitu-gitulah ya. Kayak lu, apakah lu akan merasa nyaman kan? Enggak banget. Enggak banget. Walaupun kontennya benar, kita nggak bisa deny bahwa teguran itu benar karena itu kebenaran. Tapi kalau lu tidak menyampaikan konten itu dengan hikmat dan kasih, Indian itu nggak akan jadi berkat, bro. Wah, this is it sih menurut gue ini sih. Kayak lu oke, kita boleh pakai bahasa tegur ya. Kita boleh kasih tahu kalau ini tindakannya nggak benar. Tapi bukan berarti lunya harus merasa lu gimana ya, harus kayak lunya nggak berharga gitu. Bukan itu. Betul. Tapi tindakan lu nggak benar, gue datang dengan teguran, tapi gue ingin memasukkan teguran kasih itu. Iya. Bukan teguran yang kayak yang akan membuat lu
gila apaan sih ini, so jagoan banget gitu. Betul. Makanya kayak, dan jangan sampai friendship yang lu bangun itu friendship yang modelnya tuh kayak, sorry ya kalau teman-teman punya pekerjaan ini, kayak orang asuransi. Lu datang, lu berteman, hanya in the end lu cuma mau tawarin asuransi itu. Begitu. Ini gue nggak nyalain teman-teman kalau you guys have that way untuk bekerja, ya silakan begitu ya. Nothing wrong with it. Sebenarnya beda kan? Konteks, tapi itu perumpamaan. Tapi gitu. Ini perumpamaan aja. Jadi kayak bayangkan lu berteman sama dia, tapi lu cuma mau datengin kayak teguran itu. Apa bedanya? Itu malah jadi nggak jadi berkat juga begitu. Makanya ketika lu berteman, lu benar-benar harus berteman untuk kenalin dia, cari tahu ada apa, lu bergumul soal apa, dan segala macam. Karakter lu seperti apa yang membuat lu bisa ke arah sana. Kita coba untuk sama-sama kenalin dia, gali dia pelan-pelan. Makanya kayak bantu. Itu bagi gua baru disitulah pertemanan yang benar itu terbangun. Makanya gua percaya yang namanya truth and love itu harus seimbang. Nggak bisa nggak seimbang. Kita tuh kebanyakan orang Kristen ya, itu kita tuh gak seimbang lah gitu ya, antara truth-nya terlalu tinggi begitu ya, tapi love-nya gak ada begitu. Love-nya tinggi begitu, tapi truth-nya gak ada. Dan berapa banyak lo bisa temuin orang kayak gitu di gereja? Let's be honest, berapa banyak orang yang ketemu di gereja kayak begitu, truth-nya tinggi, love-nya gak ada. Love-nya tinggi, truth-nya gak ada. Cilaka, jangan-jangan kita salah satunya kan? Jangan-jangan. Tapi again kayak gua rasa itu yang harus kita punyain dulu ya. Datang sebagai seorang teman. Bangun relasi itu dengan dia. Itu bukan hanya sebagai jembatan, tapi itu fondasi dasarnya justru. Begitu loh. Untuk bisa melayani mereka. Begitu loh. Fondasi itu bukan fondasi yang sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali ada terus rusak gitu. Bukan. Tapi fondasi yang berkelanjutan gitu, berkemajutan, sustain lah ya. Itu. Gua rasa ketika dulu cerita itu gue juga mikir kayak ketulusan juga harus menjadi bagian dari bagaimana lu hadir gitu. Bagaimana lu berteman, lu harus punya ketulusan, kayak jangan sampai lu mikir kayak tujuan gue nggak tercapai gitu. Mungkin tujuan lu salah, balik lagi tujuan lu bukan untuk berteman, untuk mendampingi, untuk membantu. Tujuan lu ya kayak misalkan buat gosip, buat kepo, ya itu. Tapi itu jadinya malah kalau melanjutkan dari perkataan lo, gue malah nangkapnya itu jatuhnya seperti self-fulfillment. Self-fulfillment. Jadi kayak lu datang ke orang, lu pengen kasih tahu apa yang benar, tapi in the end that's not for him or her gitu, enggak. Tapi in the end itu untuk memenuhi satisfied di dalam diri lu, ya mengatakan kayak gua harus didengar. Gua tahu kebenaran, ini kebenaran, lu harus nurut sama gua, lu harus dengar gua. Itu in the end jadinya ke lu. Ke gua. Iya, gitu. Ke guanya gitu loh. Terus ini ngapain kita bangun relasi kalau gitu? Lu ngapain datang ke dia gitu loh? Nggak bisa kayak gitu. Makanya gua percaya bahwa yang namanya ketika lu ngerti Kristus datang ke dalam dunia untuk melayani orang, maka lu juga kalau lu percaya sama Yesus dan lu punya mindset seperti Yesus, harusnya ketika lu berelasi sama orang, lu nggak pernah berpikir apa benefit yang bisa gua dapatkan dari pertemanan ini, tapi apa yang bisa dia dapatkan dari gua melalui pertemanan ini, begitu loh. So I think that's the very very basic, the foundation yang harus kita bangun. Mungkin itu itu udah dari tadi gue ngerasa kayak gila, message-nya penting banget nih dari tadi. Maksud gue itu salah satu bahasanya fondasi ya. Fondasi itu dasar, teman-teman. Betul. Kayak ini meja ini bisa berdiri karena dia punya kaki-kaki yang stainless yang kuat. Jadi dia sustain, dia berdiri. Betul. Nah, kalau teman-teman bangunnya secara misalkan dari kayu yang cepat rapuh, digoyang-goyang dikit, dia akan jatuh gitu, teman-teman. Itu mungkin satu poin yang penting gitu di pembuka ini. Udah pembuka ya, dia udah pada lu. Iya, udah kata coy. Iya, ngaco ya lah di tengah-tengah. Oke, terus habis itu lanjut. Ketika kita datang dengan let's say ketulusan relasi, pelan-pelan membangun itu gitu loh. Tapi kan kita nggak semata-mata jalannya mulus. Betul. Maksudnya, betul. At least kayak kita udah menawarkan bantuan gitu-gitu, tapi at the end of the day dia masih tetap bergumul, struggle gitu. Dia tetap masih mencari kebenaran gitu. Di titik mana kita harus kayak bilang kalau
oke, tindakan lu salah gitu. Oke, Oke. tindakan lu sebenarnya oke, gue temenan sama lu, gue sayang sama lu sebagai teman, tapi tindakan lu salah. Yes, Gitu. yes, Di yes. titik mana kita harus berani ngomong gitu. Nah, I think kalau mau bicara soal titik mana begitu ya, I think itu nggak ada rumusan yang pasti begitu. Oke. Kayak misalnya, kan soalnya kita sebagai manusia itu sangat suka untuk mensimplify sesuatu itu dengan satu rumusan. Jadi kayak kita nggak mau ribet, jadi kayak Oh iya, kita benar. bilangnya tuh kayak kayak gimana caranya kalau gue udah berteman sekian tahun atau sekian bulan, gue sudah bisa ngomong begitu. Tapi apakah rumus seperti itu bisa lu apply ke dalam Semua ketika lu pertemuan. berelasi dengan orang-orang yang punya ketertarikan sesama jenis? I don't think so, begitu loh. Tergantung dari seberapa orang itu mulai terbuka, seberapa orang itu mulai lebih trust kepada lu begitu. Jadi ketika lu mulai melihat di dalam penilaian lu sendiri bahwa oh iya, orang ini sudah lebih trust kepada gua sekarang. Oh, orang Oke. ini bisa lebih, kita udah lebih fluent ketika ngobrol dan segala macam. Dan ketika lu discuss bukan cuma soal ketertarikan sesama jenis, bisa aja lu discuss tentang pelajaran lu Yes. atau pekerjaan lu begitu ya, atau lu yang punya bisnis, dia punya bisnis, bisa sama-sama ngobrol, saling tukar pendapat dan kelihatan banget sehat begitu ya. Tidak ada yang berdebat secara negatif untuk menjatuhin satu sama lain dan everything begitu ya. I think that's the right moment untuk cari waktu, pergilah ke satu tempat yang cozy, yang nyaman begitu ya, dan ngobrol sama dia begitu loh. Jadi Deep talk. jadi kayak kitanya sendiri yang harus mencoba untuk menilai begitu loh. Apakah ini the right moment atau ini enggak begitu loh. Dan I think jangan berpikir begini ya, gue baru bangun 1 bulan, gue mau ngobrol. Iya. Yakinlah itu nggak akan bisa Iya. lah. Minimalnya ya katakanlah cobalah berteman dengan dia selama setengah tahun. Karena untuk kenal setengah tahun aja orang, itu aja pengenalan kita tentang dia belum seberapa kok. Iya. Betul nggak sih? Betul. Apalagi kita coba pikirin deh, dalam seminggu berapa kali lo akan ketemu sama dia? Iya, belum tentu seminggu kalau Belum ketemu. tentu lo seminggu ketemu. Bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi 2 minggu sekali, bisa jadi seminggu sekali. Iya. Seminggu sekali aja nggak cukup, coy. Iya. Gitu kan? Kecuali lu satu tempat kerja Betul, ya gua sama baru- dia. Satu tempat kerja, satu tempat sekolah. Kalau satu komisi pemuda aja, misalkan tiap minggu belum tentu dia datang. Betul. Iya kan? Kalau misalnya tiba-tiba dia bilang, family gua ada vacation, nggak ketemu Iya, minggu nggak itu, ketemu lagi, baru nggak. minggu depan gitu kan? Mau ketemu di weekdays, sorry, gue sibuk, begitu kan? Dan segala macam ya, namanya orang kerja dan apa kan ya, Betul. lu nggak bisa paksa dong ya untuk ketemuan begitu loh. Ya jadi gua rasa setidaknya setengah tahun lah coba untuk mengenal dia dulu, dan coba dari situ baru menilai dulu kira-kira apakah gue bisa untuk mengajak dia, yuk kita ngobrol soal ini, Iya. begitu loh. Iya. Dan gue rasa kayak, bukan perjalanan yang singkat ya untuk Bukan perjalanan bisa yang melayani mereka itu bukan perjalanan yang singkat. Kalau kita pikir, oke, gue pengen pelayanan ke mereka begitu, dan kita pikir hanya sebulan 2 bulan, let me tell you, lu nggak Iya. akan pernah bisa untuk melayani mereka dengan full capacity begitu loh. Iya. Ini bukan pelayanan Natal, bukan pelayanan mingguan yang udah dipersiapkan dari sebulan 2 Betul. bulan. Terus habis itu pas lu nyampe ibadahnya selesai gitu. Iya, betul. Tapi ini pelayanan yang God knows when will it finish gitu. Iya. Bisa aja Tuhan titipin satu orang buat kita dan kita layani itu seumur hidup. Yes. Ya maksudnya jauh-jauhnya paling jauh ya kayak gitu. Iya. Lu layani seumur hidup sebagai teman, lu mendampingi dia, Iya. dan ya itu bukan satu perkara yang kayak bisa diterima cepat gitu, harus punya hati secara khusus gitu. Tapi itulah makanya kita hari ini bahas gitu. Betul. Apalagi teman-teman mungkin banyak yang masih shock atau kaget ya pas misalkan ada teman yang open up gitu. Ada teman yang open up pertama kali, lu kaget nggak? Pasti akan kaget. Kaget pasti, iya. Orang pasti akan kaget. Orang pasti akan kaget atau enggak kayak, oh gue baru tahu, oh gue nggak nyangka gitu. Yes, Misalkan yes. yang kayak gitu loh. Bukan karena kita takut atau gimana, tapi karena kita kayak dikagetin gitu. Wah kaget gitu kan misalkan. Betul. Nah terus rasa
gue tadi sempet ada banget kalau lu inget di awal-awal, lu ada ngomong satu kalimat yang menurut gue sangat baik. Bukan sangat baik lah, yang gue entah kenapa juga tangkap di teman-teman yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis. Rasa untuk membenci diri sendiri gitu. Rasa untuk kayak gue nggak berharga, rasa untuk kayak kok kayaknya gereja menolak gue gitu. Berangkat dari pemikiran seperti itu, gimana cara kita sebagai teman, karena dari tadi kita bahas tentang kita menjadi teman ya teman-teman, gimana cara kita sebagai teman tuh hadir tidak dengan pandangan itu gitu loh, tidak dengan nih orang tuh cuma mau hakimin gue, nih orang nih cuman mau gimana ya, let's say cuman mau nanya-nanya atau nggak berusaha ngubah gue, dia pasti benci gue. Gimana cara kita berangkat itu dengan kasih gitu? I see. Iya betul. Satu hal yang pasti kalau misalnya ya orang ini bergereja, apalagi dia punya pengalaman di gereja, dia dikondem begitu ya. Benar-benar dia dikondem, dan kita coba dekatin dia as a Christian, itu pasti ada resistance karena dia punya luka, dan dia nggak mau sampai kita itu membuat lukanya lebih dalam lagi. Dan which is that's benar-benar sesuatu yang normal banget begitu loh untuk terjadi begitu. Terus pertanyaannya gimana kalau orang itu udah resist? Kita harus gimana begitu loh sama orang seperti ini? Gue rasa jangan dipaksain, tapi pelan-pelan untuk buktikan bahwa kita tidak hadir untuk condemn dia dari kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kita butuh untuk kasih testimoni dulu kepada dia. Kayak istilahnya begini, kayak bayangkan seperti lu jual produk kepada seseorang. Lalu ketika lu jual tisu, kayak lu jual, kayak misalnya lu jual tisu begitu ya. Lu jual satu produk tisu, katakanlah produk A begitu ya. Apakah ketika orang bilang gua nggak mau pakai produk lu, gua nggak percaya sama produk lu, apakah kita akan bilang lu gak percaya, lu gimana sih dan segala macam? Ya coy, lu berantem aja di tempat coy. itu kan ya. Itu entah kenapa gue ngerasa itu analoginya cocok banget loh. Smackdown aja kita di tempat bener gitu banget kan. Lu jualan barang masa lu kayak lu gak beli lu ya, gue pukul lu. Iya kan, gak bisa gitu loh. Kayak lu dilaporin polisi yang ada gitu kan. Tapi bayangin ya, kayak lu datang kepada orang itu, dan ketika dia bilang ini loh sebenarnya di dalam Kristus itu yang benar, tanda kutip itu seperti produknya, tapi orang itu resist karena dia nganggap kayak enggak lah, gue nggak mau begitu loh. Orang Kristennya aja begini begitu loh. Tapi respon kita seperti apa? Masa kita cekokin terus, kita paksa ya kan enggak. Tapi kayak lu nggak percaya, ya udah boleh lihat dulu ya dari hidup gue. Gue akan tunjukkan kalau gue tuh beda daripada orang-orang yang ada di gereja-gereja yang pernah mengkondem lu begitu loh. Sehingga ketika dia resist lu, it's okay bahwa lu bisa tetap doakan dia, lu tetap untuk chat dia, even dia nggak bales ya, walaupun kita kadang nggak suka di-ignore kan ya, begitu ya. Tapi that's part daripada pelayanan kita untuk mereka. Kalau mereka resist dengan Christianity begitu, kita bisa chat mereka, kita bilang kayak sorry ya ganggu lu, tapi gua hari ini mau doain buat lu begitu loh. Gua mau ada buat lu, kalau ada apa-apa kita cerita yuk, kalau ada kesempatan dan gue bisa, yuk kita ketemu begitu. How long? I don't know. Sama kayak tadi ya, we never know begitu loh. Tapi one thing yang pasti adalah kita bisa mendoakan yang namanya mereka begitu loh. Kan nggak harus selalu yang tanda kutip ya, yang secara direct kepada mereka. Kita bisa melayani mereka pun juga secara indirect begitu loh. Jadi harus ada percampuran itu begitu loh. Makanya kayak coba tunjukkan dirimu bahwa kamu itu bukan orang yang datang untuk menghakimi dia. Makanya yang namanya self-improvement, yang namanya belajar, itu penting. Kita tuh orang Kristen tuh suka malas belajar. Iya, betul sekali. Kita aja kayak abis lulus, lu ada baca buku nggak untuk self-improvement? Kayak kadang kayak, let's be honest, jarang kan gitu. Kita lebih fokusnya sama apa? Kerjaan kita hari ini begitu loh. Cari Instagram, uang, apa segala macam. Begitu ada waktu luang lu ngapain? TikTok. Netflix coy. Begitu kan? Lu Netflix, terus lu ngapain? Lu main Valo lah, lu main Dota lah, lu main apa lah begitu, kayak that's what we do begitu loh. Tapi
And is it wrong? Ya enggak juga coy. Ya silakan aja kalau mau internetin diri kan nggak masalah. Tapi kalau misalnya betul, kalau kita nggak pernah gunain waktu luang kita untuk self improvement, untuk yang namanya mengembangkan diri, untuk koreksi diri, bahkan kayak gue selama ini menjadi orang Kristen udah jadi berkat atau belum, karakter apa dari gue yang masih kurang, yang masih jadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau yang kayak begitu gak ada coy, susah untuk melayani mereka. Janganlah kita sebut pelayanan gitu kalau melayani diri sendiri aja belum bumbu belar gitu. Karena orang-orang tuh sering bilang kayak, oh Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu terima kita apa adanya. Betul, di satu sisi Tuhan terima kita apa adanya, tapi dia tuh suka menuntut kita juga untuk yang namanya lu harus berkembang. Lu harus berkembang. Yosua ketika dia ketakutan dikasih sama Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan maklumin nggak? Maklumin. Dia masih muda banget, begitu loh. Dia nggak punya pengalaman, tapi seiring berjalannya waktu, Yosua berkembang terus menjadi seorang pemimpin yang baik. Dia punya gentar nggak? Gentar, tapi dia nggak akan segentar pertama kali ketika dia dipercayakan, ayo pimpin bangsa Israel, begitu loh. So di situ gue ngeliat kayak ada perkembangan, tapi kita sekarang tuh kayak ya udah diterima Yesus, sudah percaya Yesus juru selamat, amin, haleluya, sudah selesai begitu loh. Enggak gitu loh. Tetelestai. Tetelestai. Bener loh, tetelestai. Betul. Itu bahasa teologis ya, silakan cek di Google. Iya. Nah itu. Iya, seperti itu. Jadi gua rasa untuk kita sendiri pun dari diri kita, ayo kita improve diri kita biar kita pun bisa jadi berkat buat mereka. Begitu loh. I think like that sih ya, gitu. Gue merasa tertegur saat ini. Pulang kerja capek, waktu luang kamu dipakai buat apa? Netflix kan, main Dota. Wah, gila. Gue banget tuh semalam. Gue merasa tertegur. Tapi bener ya lah, menurut gue itu bukan sebuah tips lagi, itu sebuah guidance yang keren ya. Bahkan gue juga mau bilang kalau di firman Tuhan bilang lu udah dikasih sebuah talenta, masa lu nggak kembangin, masa lu kubur terus lu nonton Netflix gitu istilahnya kan. Maksud gue misalkan nih ada satu buku itu let's say salah satu di sana lah ada buku tentang self improvement atau buku tentang pembelajaran sesuatu, tapi ada Netflix juga gitu. Oke lah, kita punya waktu 2 jam, 1 jam bisa buat Netflix, 1 jam bisa buat lu baca gitu. There is always a way gitu. Bahkan di YouTube aja sekarang kan udah banyak ya, kita bisa belajar begitu banyak informasi, begitu banyak pelajaran. Mengembangkan diri di YouTube tuh bisa, jadi masalahnya cuma di mau nggak mau aja. Tapi kita mau balik sedikit ke LGBT ya. Tuhan tuh ngomong apa sih tentang teman-teman kita yang bergumul ini? Tuhan tuh ngomong apa? So I think one thing for sure bahwa Tuhan bilang bahwa Tuhan mengasihi teman-teman kita yang bergumul dengan hal ini, begitu. Bahwa Tuhan itu tidak pernah mengatakan kalau kamu datang ke gereja, kamu datang ke hadapanku, maka aku akan melihat kamu sebagai manusia yang paling kotor di antara yang lain. Gak pernah. Gak pernah. Bahwa Yesus itu tetap akan melihat setiap kita itu memang pada dasarnya berdosa. Jadi setiap kita itu kotor. Gak ada yang bilang bahwa yang ini lebih bersih daripada kamu loh, yang ini lebih kotor dari kamu loh. Enggak. Semua sama-sama kotor di hadapan Tuhan. Tapi di tengah fakta bahwa kita dilihat sebagai orang-orang yang kotor di hadapannya, justru dengan kasihnya dia merendahkan dirinya, dia datang ke dalam dunia, dia justru mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu untuk menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi kita semua, termasuk teman-teman kalian yang kalau kalian yang memang punya pergumulan dengan hal ini, Tuhan mengasihi kalian, begitu loh. Tapi one thing bahwa yang kita juga tahu bahwa Tuhan mengatakan dia tidak bisa menerima yang namanya dosa. Tidak bisa. Yang which is ini hard banget untuk diterima sama teman-teman kita yang punya ketertarikan sesama jenis. Karena satu hal yang gue mulai pelajarin adalah ketertarikan sesama jenis itu ternyata dilihat sebagai jati diri mereka. Jadi kayak begini, kalau misalnya gue tanya Joel, siapa nama lu? Julius. Siapa lu? Orang yang akan mengubah dunia.
itu nggak kan serius bicara- banget itu betul dari kan? barusan. Iya kan kayak Iya. kalau siapa lu itu udah bicara tentang status, identitas. Makanya kalau teman-teman kita yang punya ketertarikan sesama jenis, seringkali kalau misalnya kita tanya, lu siapa? Mereka mungkin jawabnya dalam hati ya. Mungkin mereka nggak bisa ngomong secara di luar ngomong. Tapi dalam hati mereka akan ngomong kayak, ya gue gay, gue lesbi. Yang artinya ketertarikan mereka itu jadi identitas mereka. Begitu gue ngomong tadi soal Tuhan tidak bisa menerima dosa, it hurts them so much. Dan gue sadar hal ini. It hurts you, I know. Ini nggak gampang untuk kamu terima. Kamu bilang kayak, gue ketertarikan gue tuh identitas gue, ini jati diri gue. Tapi Tuhan bilang ini dosa, jadi gue siapa? Iya. Itu jadi krisis di dalam diri mereka. Krisis eksistensi, gue siapa? So kayak one thing yang Tuhan juga ngomongin kepada kita adalah, kamu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia. Kamu adalah anak-anaknya yang dikasihi, yang Dia sudah tebus dari dosa. Itu status kita. Gak gampang untuk terima itu, I know. Karena kalau kita yang ngomong kita suka dengan lawan jenis, kita gampang untuk ngomong ini. Karena menurut kita emang betul, nggak ada yang salah dengan ketertarikan gue juga. Ini dan itu jati diri gue kan nggak ditentukan dari itu. Tapi mereka ditentukan, benar-benar ditentukan tuh dari situ. Makanya banyak orang ketika dibilang bahwa di dalam kekristenan kita itu menerima orangnya tapi tidak menerima dosanya, tidak menerima ketertarikan mereka kepada sesama jenis. Itu hurts them so much gitu. Tapi kita kadang sebagai orang Kristen kurang sensitif dalam hal itu. Kita bilang kayak, Tuhan gak terima yang namanya ketertarikan sesama jenis. Wah, tapi kita gak considerate sama mereka. Apa sih yang mereka rasain begitu loh ketika dengar itu. Karena mereka melihat bahwa ketertarikan sesama jenis sudah menjadi jati diri mereka. Diri mereka itulah ketertarikan itu gitu loh. Betul. Makanya ketika kita ngomong Tuhan tidak setuju dengan dosa itu, berarti mereka mentranslate itu, Tuhan gak setuju sama gue. Iya, gitu, kayak Tuhan itu. deny gue dong. Tuhan deny gue dong. Nah, iya, karena padahal bukan ini ya. kan diri gue begitu loh. Tapi padahal Tuhan gak bilang dia deny kita begitu loh. Bahwa Tuhan itu menerima kita, tapi Tuhan tidak menerima dosa itu. Mungkin hari ini teman-teman yang punya ketertarikan sesama jenis itu sedang bergumul. Kayak begini loh, katakanlah begini ya. Kita tahu bahwa teman-teman kita yang tertarik dengan sesama jenis ini bukan orang yang bodoh, betul kan? Iya. Mereka orang pintar. Apakah mereka nggak tahu kalau misalnya ketertarikan sesama jenis itu adalah dosa? Mereka tahu. Mereka tahu, pasti tahu begitu loh. Tapi masalahnya begini, kenapa in the end mereka tetap keep itu? Nah itu karena mereka merasa kalau nggak ada itu, gue kehilangan identitas gue. Gue harus cari kemana? Iya. Begitu loh. Gue cari ke gereja. Lu suruh gue datang ke gereja. Lu suruh gue datang ke Kristenan. Tapi lu lihat orang-orang gereja menolak gue. Katanya gue orang yang dikasihi. Sama seperti kalian. Tapi kenapa kalian nolak gue? Kenapa kalian condemn gue? Yang which is that's sangat-sangat ironis kan? Gitu loh. Makanya teman-teman, kalau kalian lagi dengar podcast ini, I just want to tell you guys bahwa kalian bisa menemukannya, identitas kalian itu di dalam Kristus. Dan gue mungkin ya secara bersamaan gue menggunakan momen ini untuk say sorry kepada kalian. Mewakili orang-orang Kristen yang belum dewasa untuk menanggapi pergumulan kalian. I'm sorry begitu loh. We are very very sorry untuk perkataan kita, untuk perbuatan kita, untuk gestur tubuh kita, untuk facial expressionnya kita kepada kalian. We are very sorry. Karena kita tahu bahwa kalian akan menemukan jati diri kalian itu justru di dalam Kristus. Begitu loh. So I guess kayak, I think one of the thing yang harusnya kita lakukan ya untuk sebagai orang Kristen adalah tunjukkan kepada teman-teman kita bahwa jati dirimu itu ada di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan begitu loh. Yang gak sempurna, yang penuh dengan kekurangan, tapi justru diperlengkapi dan dilayakkan oleh Tuhan. Begitu loh. Kayak gitu. I think like that sih ya. Wow. Gitu. Wow, itu sudah merangkum semua sih gua rasa, dan ya gue merasakan begitu.
gue merasakan hati pelayanan seorang Kolewe gitu ke teman tuh, bagaimana kita akhirnya juga harus ikut untuk merasakan itu, teman-teman. Kita juga harus ikut untuk pelan-pelan belajar, kita harus pelan-pelan untuk melayani. So by the way, kita udah lumayan cukup lama. Udah gitu. lama ya. Jadi gue ngerasa udah lapar ya coy ya. bukan udah lapar ya. Walaupun udah ada yang nungguin. tapi gue ngerasa kayak lihat teman-teman, pembicaraan kita yang begitu fragile itu kita bisa bahas segini banyak. Kita cuma berharap satu hal itu untuk supaya teman kita semua bisa sama-sama belajar dan aware gitu. Kita juga mungkin melayani teman-teman yang mungkin sekarang teman-teman lagi ada concern, ataupun teman-teman yang bergumul juga nonton ini. Ya kita juga berdoa lah untuk teman-teman semua, walaupun kita nggak tahu teman-teman siapa atau ngapain atau apapun kasusnya. Jadi Kolewe mungkin teman-teman bisa terus dukung pelayanan Kolewe, mungkin Instagram, dan juga Kolewe juga Instagram pokoknya kayak gitu. Tapi itu gue nggak tahu ada YouTube, ada podcast atau ada dukung pelayanan. Masuk QR code di bawah ini kan nggak mungkin. Iya. Nggak ya. Ya mungkin terus dukung dan doakan ya pelayanan Kolewe berarti ya. Iya. Jadi betul. Instagramnya mau ditaruh? Iya. Jangan. Oh jangan. I'm married gitu. Oke lah, kalau gitu aku rasa tadi udah lebih dari kesimpulan ya. Tadi kalimat terakhir tadi dari Kolewe, mungkin ada satu message terakhir untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, ada satu message terakhir kali ya untuk teman-teman ya. I think berhubungan dengan topik kita, gua rasa teman-teman, yuk kita sama-sama rendahin hati kita untuk belajar jadi terang buat mereka lah ya. Amin. Karena untuk jadi terang itu nggak gampang. I know kita tuh kadang prideful ya untuk jadi terang. Kayak kita merasa kalau gue mau jadi terang buat orang lain yang harus ikut gue dengan caranya gue, dengan caranya ini. Kita nggak mau belajar untuk benar-benar gimana caranya gue bisa masuk ke mereka, gimana caranya gue bisa jadi berkat buat mereka, gimana caranya gue bisa improve diri gue. Jadi ngomongan menjadi terang itu sebenarnya tough banget, tapi yuk kita lakuin sama-sama gitu loh. Toh kita nggak lakuin ini sendiri guys. Kita lakuin bareng-bareng. Jadi jangan berpikir, wah gue sendirian doang nih ngelayanin mereka. Jangan. Kalau bisa teman-teman, yuk sama-sama melayani, saling mendukung satu sama lain. Seperti itu kali ya. Iya, jangan lupa sharing di aplikasi HelloGat. Iya betul. Mungkin teman-teman kalau bingung bisa mulai dari sana, karena ada teman-teman atau orang-orang lain yang mendukung dan mendoakan pelayanan teman-teman gitu. Mungkin teman-teman juga bisa langsung PC atau enggak lewat Instagram HelloGat, Instagram Lewi Ima gitu. Dan juga ada Anonymous kan. Ada Anonymous. Jadi enak gitu. Lebih lega lah, aplikasi ketahui kan identitas lu siapa gitu. Betul. Oke lah kalau gitu, aku rasa udah cukup panjang. Thank you banget Kolewe hari ini untuk udah hadir. Habis ini kita bersantap Rio. Wah. Cada. Thank you Kolewe. Kita juga minta teman-teman buat dukung pelayanan Lost Lewi, mungkin lewat doa, mungkin lewat Instagram, mungkin lewat datang ke gereja langsung, atau enggak kita juga minta dukung teman-teman untuk follow Instagram dan sosial media HelloGat. Ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin podcast ini di Spotify dan Noise. Juga jangan lupa untuk download aplikasi HelloGat, karena di situ teman-teman bisa saling mendoakan, saling bergumul, dan saling mendukung. Oke lah kalau gitu, thank you untuk Kolewe hari ini, thank you untuk Adi, thank you teman-teman semua for watching HelloGat on Topic, where HelloGat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Ayo kelas Lewi, kita lihat ke kamera depan, terus kita ngomong stay connected with HelloGat. Oke? 1, 2, 3. Stay connected with HelloGat. Keren banget.